Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال ربنا جل جلاله في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأما بعد عباد الله وإخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, Zat yang menggenggam dan menguasai segala sesuatu, sekaligus Zat yang memegang dan membolak-balikan hati kita. Allah masih menetapkan hati ini di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah, dan ini nikmat yang betul-betul tak ternilai bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering menjumpai saudara-saudara kita mungkin yang tadinya di atas kebaikan namun berubah menjadi tidak lagi baik, dan itu hanya karena Allah membalikkan hati. Penyebab sederhananya atau penyebab utamanya hanya karena Allah membalikkan hatinya yang tadinya di atas ketaatan berubah 180 derajat. Dan semudah itu seseorang berubah di dalam agama ini. Dan semua itu disebabkan karena dia tidak berusaha menjaga hatinya, dan kemudian dia tenggelam dan membiarkan dirinya tenggelam di atas dosa. Sehingga doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik bukanlah doa yang ringan. Ini doa yang sangat berat karena yang diminta adalah perkara yang sangat besar. Teguhnya hati ini di atas kebaikan. Karena ketika Allah kemudian menetapkan hati ini di atas keburukan, maka binasa dan celakalah kita. Karena bisa jadi kita tidak akan pernah kembali kepada kebaikan sebagaimana sebelumnya. Dan ini diantara makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah oleh kalian wahai hamba-hamba Allah, dalam suratul Anfal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penghalang, menjadi perantara antara seseorang dengan hatinya. Semuanya melalui Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang berada di atas ketaatan, semuanya karena Allah. Begitu juga ketika seseorang berada di atas keburukan, karena Allah menetapkan hati hamba tersebut di atas keburukan. Dan semua itu karena sebab Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Semua itu karena kesalahan hamba itu sendiri, sehingga dia celaka, sehingga dia binasa, atau bahkan wal iyadu billah dia berakhir di atas kehancuran dan kebinasaan. Dan itu yang betul-betul diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis yang terakhir di dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis yang ke-42. Walillahil hamd, kita sampai juga ke akhir kitab. Dan yang terakhir ini adalah hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan sahabat Anas bin Malik, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu berkata atau bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu rabbul alamin itu berfirman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata, Allah berfirman, ya bna Adam, wahai anak keturunan Adam, dan setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mu'minuha wa kafiruha, anak Adam, semuanya anak Adam. Sehingga khitab ini ditujukan kepada seluruh makhluk, seluruh manusia keturunan Adam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innaka ma da'autani, sesungguhnya selagi engkau terus berdoa kepadaku, warajautani, dan kemudian engkau tetap berharap kepadaku. Dan yang dimaksud dengan roja di sini, harapan di sini adalah harapan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang akan diberikan kemudian oleh Allah sebagai balasannya, kata Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabbnya, Allah mengatakan, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, maka aku akan mengampuni apapun kesalahan yang muncul darimu, apapun kesalahannya, termasuk jika kesalahan itu adalah kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengampuni tidak? Ketika seseorang berbuat kemusyrikan kepada Allah, Allah mengampuni tidak? Selama dia memohon, berdoa, meminta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diampuni oleh Allah Rabbul Alamin. Allah mengatakan, wala ubali, dan aku tidak peduli apapun dosa kesalahan yang kamu kerjakan. Allah tidak peduli. Dengan kata lain, Allah akan melupakan apa yang sudah dikerjakan, atau Allah tidak akan mengungkit-ungkit apa yang sudah dikerjakan selama kita apa? Meminta ampun kepada Allah. Dan berapa kali maksimal kesempatan yang diberikan oleh Allah? Sebelum sakaratul maut. Sebelum apa? Tenggorokan. Kenapa tenggorokan? Sebelum ruh. Kalau kata Nabi apa? Bukan nazar. Kalau bahasanya Nabi apa? Dalam hadis, ahsan, malam yugharghir. Tulis jamaah. Tulis. Kita ini suka lupa. Malam yugharghir. Sehingga tidak ada batasan berapa kali taubat kepada Allah, itu tidak ada. Dalam hidup ini batasannya hanya dua. Yang pertama, malam yugharghir, yughfaru li ahadikum, kata Rasulullah SAW, malam yugharghir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, diampuni kata Allah salah seorang dari kalian selama dia ruhnya belum sampai ke kerongkongan. Itu detik terakhir sebelum ruh keluar dari tubuh seseorang. Itu sudah terlambat. Ketika di detik itu seseorang meminta ampun Allah, tidak ada kesempatan. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita ketahui dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa seseorang atau pintu taubat itu akan terbuka terus sampai tatlu'us syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya, jadi dari barat. Maka pada saat itu, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanfa'u imanun man lam yu'min qablaha.
Tidak berguna lagi iman seseorang pada saat itu. Yang sebelumnya dia tidak beriman. Artinya pada saat matahari terbit dari barat, sebelumnya dia tidak beriman, maka dia ingin bertaubat pada Allah pada saat itu, maka Allah tidak menerima taubat. Selesai sudah. Sehingga kesempatan ini berlaku terus. Dalam hadis Muslim disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap kali mendengar hambanya meminta ampun, maka Allah akan memberikan jawaban, alima abdi anna lahu rabbun yaghfirudz dzunub. Ini hamba yang minta ampun ini tahu dia punya Rabb yang mengampuni dosa. Faqad ghafartu lak, aku ampuni dosamu. Dan kemudian 3 kali diulang oleh Rasulullah SAW. Ketika Allah mendengar seorang hambanya minta ampun, Allah akan menjawab. Di kali yang ketiga, ketika seorang hamba itu mengulang-ulang dosanya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Lakukan apa yang kau sukai, aku sudah mengampuni dirimu. Apa maksudnya jemaah? Bebas berbuat dosa. Kata Imam An-Nawawi, Allah Subhanahu wa taala akan tetap mengampuni dosa siapapun yang melakukan dosa sesukanya selama dia bertaubat setiap kali melakukan dosa, selalu minta ampun. Allah akan tetap mengampuni. Jadi seakan Allah mengatakan bahwa engkau melakukan dosa terus menerus pun, tapi selama engkau minta ampun, aku akan ampuni. Jadi nggak ada ceritanya Allah ngambek karena hamba ini dosa lagi, nggak ada. Ini rahmat Allah kepada kita semuanya. Itu sebabnya Allah kemudian mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surat apa? La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Surat apa itu? Sering dengar ini insyaallah. Dan Anda sering menyebutkan. Ayo. Sahih Az-Zumar ayat berapa? Az-Zumar jawabannya, betul. Ayat berapa? Ayat 53. Sahih. Apa bunyinya? Qul li ibadiyalladzina asrafu. Ini biasanya jadi jeda di radio terkenal itu biasanya. Betul. Wah, yang bacanya Musyari Al-Afasi. Qiraahnya betul enggak? Ya, sok apa? Qul San la taqnatu min rahmatillah, itu maksudnya. Jangan putus asa dari rahmat Allah ketika kalian melakukan dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Wallahi, ini diantara rahmat Allah yang paling besar kepada hamba-hambanya. Allah tahu bahwa ciptaannya pendosa, khata, suka berbuat salah, maka Allah rahmati mereka dengan kesempatan pengampunan tanpa batas selama belum datang pemutus taubat atau pemutus istighfar seseorang yang kita sebutkan tadi. Berdosa, bertaubat. Berdosa, minta ampun. Dan selama kita berharap pengampunan Allah, apa kata Allah? Ghafartu laka wala ubali. Aku ampuni, aku nggak peduli berapa kali engkau melakukan dosa, berapa besar dosa yang engkau lakukan, Allah tidak peduli selama kita bertaubat. Jelas? Dan kita tidak memiliki waktu di mana kita berhenti dari dosa. Ada waktunya? Momen-momen bebas dosa ada? Mau bilang Ramadan dan teoge. Ada momennya? Pas tidur gak berbuat dosa, yakin? Ahsan. Ketika tidur. Berarti hanya ketika tidur. Berarti dari 24 jam berapa jam?
Wah, antum ambil maksimal ya, 6, 8 8 jam. Sehat banget tidur. 8 jam 8 hibernasi 8 jam bebas dosa, tapi 16 jamnya berdosa. Ini sama aja bohong. Gak ada gunanya yang 8 jam itu. 8 jam itu karena tidak dicatat amalan kita. Iya, dan itu bukan apa-apa, gak bernilai apa-apa juga. Apalagi kalau mau tidur gak melakukan sunnah apa-apa, bangun tidur tidak melakukan sunnah apa-apa, tidurnya sia-sia. Ya, yang 16 jam itu sudah cukup untuk membinasakan kita di hadapan Allah. Cukup, sangat cukup. Bahkan 1 jam sekalipun itu sudah cukup membinasakan kita di hadapan Allah. Oleh karenanya istighfar tidak boleh putus. Sekarang kita tahu kenapa Nabi tidak pernah putus istighfar. Kita tahu kenapa Rasulullah SAW menghiasi lisannya dengan istighfar terus menerus. Karena beliau menginginkan pengampunan Allah, padahal beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, lau balaghat dzunubaka ananas sama." Kalau dosamu mencapai apa? Ananas sama. Apa? Anan itu apa anan? Langit tertinggi. Tebak-tebakan atau ada terjemahannya? Oh, ada terjemahannya. Sampai kepada langit yang paling tinggi. Kalau dosamu sampai kepada langit yang paling tinggi, dan langit yang paling tinggi itu langit keberapa? 7. Kalaulah dosa seseorang itu sebesar itu, kalau andaikan seperti itu, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma astaghfartani," kemudian engkau beristighfar, minta ampun dengan segala macam bentuk dan lafaz istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ghafartu laka," maka aku akan mengampuni dirimu. Anda sering bertanya ini, adakah di antara kita yang dosanya setinggi langit? Langit yang paling tinggi, langit ke-7. Ada? Jemaah, baik. Langit pertama saja kita tidak tahu ujungnya di mana dan luasnya seperti apa. Langit ke-7 tingginya seperti apa kita tidak tahu. Artinya tidak ada satupun di antara kita yang pernah mengalami, pernah merasakan, pernah mengetahui secara pasti. Dan kemudian dosa kita sebanyak itu, maka Allah akan tetap berikan pengampunan selama istighfar, selama minta ampun. Dan ini sekali lagi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Apalagi mereka yang punya dosa tidak seluas itu. Ketaatannya jauh lebih banyak, ketaatannya jauh lebih kuat dibandingkan dosa-dosanya. Dan ada tidak manusia-manusia yang seperti itu, jemaah? Ada tidak manusia-manusia seperti itu? Ya jemaah, antum ragu apa gimana jemaah? Ada tidak? Ada? Ada? Siapa? Hah? Apa? Enggak. Ada enggak manusia yang ketaatannya jauh lebih banyak dibandingkan dosanya? Para nabi dosanya diampuni, selesai sudah. Mereka secara kenabian mereka enggak melakukan kesalahan. Maksum. Kalaupun melakukan kesalahan langsung ditegur, selesai. Jelas nabi jangan di apa? Jangan dihitung sudah, nabi rasul sudah. Sahabat. Ketaatan mereka jauh lebih besar daripada dosanya, yakin? Gak ada yang melakukan dosa besar di antara mereka? Ada.
Ada. Bahkan ketika mereka sudah menjadi sahabat Nabi. Ya. Setiap dari kita itu mungkin melakukan kesalahan. Mungkin di satu waktu kita lebih banyak ketaatannya, tapi di waktu yang lain lebih banyak dosanya, sehingga sama Allah diberikan kesempatan pengampunan kapan saja selama dia meminta ampunan kepada Allah. Karena kita ini diciptakan sebagai pendosa. Ya. Bahkan mereka-mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah, mereka pun masih melakukan kesalahan. Dan mungkin kesalahannya banyak, hanya saja Allah tutupi kesalahan mereka. Ingat, manusia itu terkadang tidak terlihat sebagai pendosa hanya karena Allah menutupi dosa mereka. Anda masih ingat Syekh Sudais itu pernah mengatakan, "Lau alimtum dzunubi la farartum minni." Kata beliau, kalau kalian tahu dosa-dosa saya, kalian tidak akan ada yang dekat dengan saya, kalian lari dari saya. Semuanya karena Allah yastur, kata beliau, karena Allah yang menutupi. Ya, ini ketawaduan beliau. Bisa ya, tapi juga bisa sesuatu yang beliau yakini sebagai kebenaran yang ada pada dirinya. Dan itu menunjukkan jati dirinya sebagai seorang hamba yang betul-betul bergantung dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Syekh Sudais saja bilang, kalau kalian tahu dosa saya, kalian lari. Bagaimana dengan Gimana dengan kita jemaah? Orang lari atau gimana? Jemaah, lari atau gimana? Lari. Dan tidak ingin mengenal kita lagi. Apa doanya supaya ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang lengkap dari awal. Kalau itu mah hafal semua insyaallah. Kan ini doanya lengkap dari awal sampai akhir. Minta keselamatan dunia akhirat, termasuk ditutupi aurat, dosa atau aib. Siapa yang bisa dapat hadiah nih? Laki-laki. Antum? Fadhal. Iya. Terus. Allahumma fadl. Nah. Min tahti, insyaallah. Fadhal. Jangan bilang udah punya ya. Kalau antum udah punya, kasihkan orang lain. Fadhal. Allah jazakal khair. Ya, ada nanti aja lah. Kita lanjutkan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sekali lagi kata Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa yang kalian lakukan meskipun mencapai langit yang tertinggi, maka selama engkau minta ampun maka aku akan ampuni. Kemudian yang berikutnya, ahibati fillah wa ikhwani fiddin, azanallahu wa yakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bna Adam, ya bna Adam, law balaghat innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, jika dosamu tidak setinggi langit tadi, maka engkau datang dengan dosa seluas bumi, yang kita pun tidak tahu persis seluas apa. Bundar atau datar bumi ini? Khilafiyah. Yang antum yakin yang mana? Bundar. Sudah selesai, nggak usah panjang-panjang ya. Kita lanjutkan. Kalaulah dosa kita seluas itu, globe lah, bukan globe yang di meja, globe aslinya gitu ya, dunia bumi yang aslinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tsumma laqitani, kemudian engkau berjumpa dengan diriku. Karena setiap dari kita, setiap dari hamba Allah akan berjumpa dengan Allah, itu pasti.
Itu hak. Orang kafir sekalipun akan berjumpa dengan Allah agar Allah tidak menzalimi dirinya. Allah menegakkan hujjah atas dirinya. Orang kafir jelas neraka. Tapi Allah panggil, Allah ajak berhadapan semata-mata agar ada iqamatul hujjah atas hamba tersebut sehingga dia tahu kenapa dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Utsaimin, itu diantara hikmah kenapa setiap dari kita akan berbicara dengan Allah. Kalaulah Allah menghukum karena ada hujjah, kalaulah Allah merahmati kita pun karena ada hujjah. Ya, karena ada hujjah. Sebagaimana yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, wa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Bahwa setiap dari kalian akan berjumpa dengan Allah. Tidak ada penterjemah di antara diri kalian dengan Allah. Tidak ada penghalang, tidak ada perantara. Setiap dari kita pasti berbicara langsung, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Dan Allah bilang, engkau datang berjumpa menjumpaiku dalam keadaan dosamu seluas bumi. Thumma kata Allah Subhanahu wa taala, laqitani la tusyriku bi syai'an. La tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau berjumpa dengan diriku dalam keadaan tidak menduakan diriku, tidak berbuat syirik. Dan ini diantara hadis yang menunjukkan pentingnya seseorang tahu apa kemusyrikan supaya tidak berbuat syirik. Jadi belajar itu bukan hanya apa? Tauhid. Tapi yang harus juga dipelajari apa? Syirik. Ya. Orang tidak tahu syirik tapi belajar tauhid. Selamat tidak? Ana minum dulu jamaah. Fadhil jawab. Antum pikirkan jawabannya apa? Oh, insyaallah. Selamat tidak? Hah? Sama seperti seseorang yang belajar amal soleh tapi dia tidak tahu apa dosa. Sama. Ya, makanya jamaah rahmatillah Allah, banyak yang mengatakan atau banyak fenomena, ya, banyak fenomena di mana orang-orang lulusan sekolah agama tapi kemudian jadi pendosa. Di antara sebabnya karena mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah diajari apa itu dosa dan apa konsekuensinya. Makanya seseorang harus tahu dosa. Karena jika tidak dia pasti terjerumus ke dalamnya. Orang yang tidak bisa membedakan halal haram dia pasti terjerumus ke dalam perkara yang haram. Begitu juga dengan kemusyrikan. Mereka yang tidak pernah mempelajari kemusyrikan, mereka tidak akan tahu mana bedanya, mana yang tauhid, mana yang ibadah kepada Allah, mana yang kemusyrikan. Dan kemusyrikan jika dihindari, dia menyelamatkan diri kita, terutama jika kita punya dosa seluas bumi. Karena Allah mengatakan apa? Engkau menjumpai diriku dalam keadaan tidak menduakan diriku, la ataituka biqurabiha maghfirah, aku akan mendatangimu membawa seluas bumi pula pengampunan, sehingga semua dosamu diampuni oleh Allah. Yang penting jangan musyrik, jangan syirik. Dan hadis ini kata para ulama mengandung 3 kunci pengampunan, 3 inti pengampunan yang diberikan oleh Allah. Rahasia pengampunan itu ada dalam hadis ini. Yang pertama, kata para ulama, yang pertama, kunci diampuni sama Allah itu adalah ad-du'a war raja. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pengampunan oleh Allah, maka kunci yang pertama doa, senantiasa selalu meminta, warraja, dan berharap. Berharap apa? Diampuni oleh Allah. Itu kunci yang pertama.
Kunci yang kedua itu adalah istighfar. Ya, istighfar. Secara khusus minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ana mau tanya dulu, Ana pernah jelaskan ini di hadis yang keberapa? Pernah sampaikan lafaz-lafaz istighfar. Masih ingat enggak? Yang mana ya Ustaz ya? Ayo. Lafaz istighfar itu bukan hanya astaghfirullah saja. Tapi apa? Astaghfirullahal azim. Lumayan ada tambahan. Illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus apa lagi? Naam, Allahumma firli dzambi kullah diqqahu wa jillah dan seterusnya. Ada yang tahu doa itu? Allahumma firli dzambi kullah diqqahu wa jillah. Ada yang tahu doa itu? Ahsan. Terus apa lanjutannya? Ahsan. Udah selesai. Selesai udah. Ada yang hafal? Itu dibacanya kapan? Ketika sujud. Gak ada yang pernah membaca ini? Gini aja dulu. Yang hafal angkat tangan. Antum mengerti kok pelan-pelan gitu. Angkat tangan. Antum hafal? Insyaallah tadi antum memberikan informasi. Yang lain ada yang hafal? Yang tidak hafal angkat tangan. Barakallahu fikum. Wajib ini hafal, wajib ya. Karena ini sempurna. Ini di antara istighfar yang sempurna. Minta diampuni seluruh dosa. Seluruh dosa. Semuanya. Terang-terangannya, rahasianya, besarnya, kecilnya, seterusnya. Yang apa namanya? Yang awalnya, yang akhirnya. Dan itu disunahkan dibaca ketika sujud. Kenapa? Supaya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, supaya mustajab. Agar kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus hafal ya. Insyaallah. Ya, enggak ada kajian arba'in lagi, enggak ada. Ya, jadi perjumpaan berikutnya apapun pembahasannya insyaallah taala, doa ini dulu yang harus dibaca, yang dihafalkan. Ya. Sepakat? Sepakat. Hadir lagi ya. Insyaallah. Sampai mana tadi teh? Yang kedua, kunci yang kedua. Yang ketiga, dan ini kunci yang terakhir tapi yang paling penting, itu adalah tauhid. Tauhid. Jadi meskipun kita mungkin tidak berdoa, kita tidak berharap, meskipun mungkin sedikit sekali istighfar yang kita baca, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid menghapuskan seluruh dosa. Ada kesempatan yang diberikan oleh Allah ketika seseorang menghadap Allah Rabbul Alamin hanya membawa tauhid, atau di samping yang dia bawa di catatannya itu dosa yang sangat banyak, maka tauhid bisa menghapuskan semua dosa. Dan ini bukan berarti kemudian kita seperti murjiah, tidak. Seperti orang-orang yang mengatakan bahwa kita banyak dosa pun ya iman kita tetap sempurna. Bukan itu maksudnya. Tapi tauhid sekecil apapun, seringan apapun yang dimiliki oleh seseorang, selama dia tidak mati syirik, maka hal yang kecil itu akan mengampuni dosanya yang besar. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang terpenting di dunia ini adalah hidup di atas tauhid, mati di atas tauhid. Selesai. Dan silahkan antum, ini bukan perintah, tapi silahkan antum kemudian bergelimang dosa. Selama antum tidak merusak yang satu ini, maka antum masih punya kesempatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa disiksa. Dan itu diantara makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 48:116, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam ayat yang sering kita dengar. Apa doanya? Apa ayatnya? Ya. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ai lil muwahhidin. Yang dimaksud liman yasha itu hanya untuk ahli tauhid, tidak untuk yang lain. Namun yang disebutkan dalam hadis ini bukanlah
penghapus dosa. Maksud saya bukan ini saja penghapus dosa di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, tapi ini yang terpenting. Tulis di bukunya. Ini yang paling penting. Ini yang dijanjikan langsung oleh Allah bahwa Allah akan memberikan pengampunan. Tapi dalam banyak dalil Allah pun berjanji akan mengampuni dosa seorang hamba dengan sebab yang lainnya. Tulis jemaah rahmatullah Allah. Sebab yang keberapa berarti? Yang ketiga. Kan tadi di hadis ada berapa? Ada 3, 4 sama yang mana? Oh yang keempat berarti sekarang. Oh iya betul, ahsan, barakallahu fiik. Anda yang salah. Kita lanjutkan. Yang keempat, ya, yang keempat, taqwallah. Bertakwa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Anfal ayat yang ke-29. Kata Allah Rabbul Alamin, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka kata Allah, yaj'al lakum furqana. Yang pertama yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang bertakwa, furqan. Tulis furqan. Al-furqan, apa artinya? Kemampuan membedakan mana perkara yang hak dan batil. Orang yang bertakwa diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, karena ketakwaan mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya ketika seorang salafus saleh ditanya, bagaimana caranya kita selamat dari zaman fitnah, beliau hanya mengatakan ittaquha bittaqwa. Selamatkan diri kalian dengan ketakwaan, karena di masa fitnah hanya orang yang bertakwa kepada Allah mana yang tahu mana yang fitnah, mana yang bukan. Kalau mau contohnya para ulama, mereka bertakwa kepada Allah sehingga mereka kalau ada fitnah apapun tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, ta'anni, mengunci mulut mereka. Mereka tidak sibuk membicarakan itu. Itu sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka diselamatkan oleh Allah. Itu furqan. Itu namanya furqan. Kemudian yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Dan dosa-dosa kalian itu dihapuskan oleh Allah, wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni. Wallahu dzul fadlil azim. Allah lah pemilik keutamaan yang agung. Jadi ada berapa tadi? Yang pertama furqan. Yang kedua dihapuskan dosa. Yang ketiga diampuni. Allah tidak akan mengadab. Ya, Allah tidak akan mengadab. Surat berapa tadi? Surat apa? Apa? Ayat berapa? Ayat 29. Apa bunyinya tadi? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Baik. Yang kelima, jamaah rahmatillah Allah. Yang kelima, ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi itu menghapuskan dosa. Ya, jadi sekarang antum mengikuti Nabi itu bukan hanya semata-mata karena antum ingin dicintai oleh Allah. Itu mulia, sangat mulia. Tapi juga mengikuti Nabi menyebabkan kita diampuni dosa-dosa. Jadi nggak usah pedulikan siapapun sekarang. Antum mengikuti Nabi dicela, dicaci maki, terserah. Yang penting dosa kita diampuni sama Allah. Titik. Khalas. Mereka mau nggak suka, mau senang, bebas. Yang penting kita karena mengikuti Nabi kemudian berhak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kuat ittiba'nya, semakin kuat pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang ketiga. Apa itu surat yang ketiga? Al-Imran ayat
Ke-31 antum hafal ini sudah. Ya. Biasanya kita berhenti cuman sampai penggalan yang mana? Fattabi'uni yuhibbukumullah. In kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah. Berhenti sampai situ. Padahal ada keutamaan berikutnya. Bukan hanya cinta yang diberikan oleh Allah, tapi juga kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah cinta kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kalian selama kalian berittiba kepada Rasulullah SAW. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi kalau ditanya, kenapa berjenggot? Ingin dicintai oleh Allah, ingin diampuni dosa oleh Allah. Silahkan antum mau caci ana, terserah. Yang penting dosa ana diampuni selama ana berjenggot. Titik. Ya. Makanya jangan pedulikan apa kata orang, pedulikan apa kata Allah dan Rasulnya. Ya, cukuplah kita capek mendengarkan kata orang itu letih. Ya. Dan omongan orang itu hanya sepanjang lidah mereka. Bas sepanjang lidahnya saja. Titik sampai di situ. Tapi janji Allah itu panjang sampai akhirat. Dan itu yang kita kejar dan kita hidup untuk itu. Bukan untuk ridha manusia. Kita lanjutkan yang berikutnya jamaah rahmatillah Allah. Yang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mereka-mereka yang mengumpulkan 3 amalan. Ya, yang mengumpulkan 3 amalan. Meskipun masing-masing amalan ini membuat seseorang diampuni, tapi yang sempurna adalah berkumpul ketiga-tiganya. Karena Allah menggabungkannya dalam firman-Nya di dalam suratul Imran ayat 133, ayat 134. Ini juga sering kita dengar. Hafal ayatnya? Jemaah? Ahsan. Lanjutkan. Terus. Ahsan. Ya. Ada yang bisa mengulang? 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya Allah. Asa sering dengar ayat ini deh. Emang sering. Nah. Ayo jemaah. Antum mau ini? Oh enggak. Fadhal. Ayo yang di belakang. Ada? Antum? Enggak juga. Ini enggak ada yang lihat mushaf nih. Hah? Enggak ada. Mana syahidnya? Mana dalilnya? Kata Allah dalam ayat ke-133, wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kepada pengampunan Allah. Dan juga kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi pengampunan itu Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Surga Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Dan di ayat berikutnya Allah menjelaskan siapa orang yang bertakwa, apa yang menjadi ciri mereka. Yang pertama yang disebutkan oleh Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang tetap berbagi, berinfak dalam keadaan lapang dan sulit. Jadi bukan hanya ketika lapang saja, tapi di saat sulit pun dia tetap berinfak di jalan Allah. Dan ini infak yang betul-betul dilakukan karena Allah. Di dalam 2 keadaan, dalam keadaan apapun. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Apa? Kazim. Kazim itu apa? Menahan. Menahan apa? Ghaidh. Ghaidh itu kemarahan yang sangat. Ghaidh itu di atas ghadab. Ghaidh itu lebih kuat.
kemarahan yang sangat kuat. Dan dia sanggup menahan kemarahannya yang sangat kuat. Ini berat, sulit, tapi orang bertakwa bisa melakukannya. Dan sebagai balasannya maghfirah, pengampunan Allah, wa jannah, dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dan ini yang lebih sulit dari sebelumnya, dari infak, dari menahan marah apa? Wal afina anin nas, yang suka memaafkan manusia jika dia disakiti oleh manusia yang lain. Ya, di antara tiga ini yang paling berat yang mana? Afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan, yang muhsin. Sekaligus tiga perbuatan sebelumnya tadi itu diantara ciri ihsan seseorang, ihsannya hamba Allah di dalam Islam. Bukan hanya mereka-mereka yang beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak. Tapi mereka yang sanggup berinfak di dalam keadaan sulit dan lapang, kemudian menahan amarah mereka, dan kemudian memaafkan kesalahan manusia yang lain. Maghfirah, diampuni oleh Allah. Ya, ini penghapus dosa, ini pengundang pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya jamaah rahmatillah Allah, yang berikutnya as-sabru 'alal a'malis salihah, yang menjadi penghapus dosa bagi seseorang itu adalah ketika dia bersabar di dalam beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar ketika kajian. Ya, sabar apa jemaah kalau kajian? Tidak apa? Iya, dalam kajian dulu contohnya gimana? Sabar. Hah? Sabar tidak melihat jam. Sabar tidak lihat HP. Sabar tidak melihat temannya karena batur nyatat naon itu. Sabar. Sabar ketika ada gangguan. Sebagaimana yang diingatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika ada di kajian beliau ada suara gaduh. Terus orang-orang ngelihat ke arah suara tersebut. Kata Syekh, untuk apa kalian berpaling? Kan sekalian, perbendaharaan harta kalian yang berharga untuk kalian itu ada di depan. Kenapa kalian menghilangkannya untuk sesuatu yang tidak jelas? Suara gaduh yang kalian tidak tahu apa yang terjadi, siapa pelakunya, buat apa? Dan ini membutuhkan kesabaran. Untuk tidak ngaliak harus sabar nggak? Naon itu. Ada anak yang nangis, anak orang sih kenapa? Aduh, sabar. Itu butuh kesabaran. Dan seluruh ketaatan yang lainnya sama. Sabar untuk tidak ngantuk, perih mata teh, aduh. Ya, dan hanya di kajian perih nanti aneh. Udahlah, kita tahu sama tahu lah. Ketika lihat HP enggak, gerjain ini itu enggak, tugas enggak, apa itu enggak. Tapi ketika kajian langsung. Makanya kalau antum insomnia datang kajian, sembuh insomnia langsung. Tapi yang menjadi syahid bagi kita bahwa sabar di dalam melakukan ketaatan itu dijanjikan maghfirah. Bahkan Allah mengatakan bukan hanya saja pengampunan, tapi ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar jika kalian bersabar di dalam amal saleh. Dalam surat Hud ayat yang ke-11 kata Allah subhanahu wa ta'ala, illal ladzina sabaru wa amilus salihat ulaika lahumul maghfirah wa ajrun azim wa ajrun kabir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka yang bersabar dan tetap melakukan amal saleh, sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagi mereka lah pengampunan dari Allah dan pahala yang besar. Sabar. Tidak ada amal soleh yang ringan, tidak ada amal soleh yang mudah. Semuanya membutuhkan kesabaran. Karena di dalam beramal, kita ini sedang berhadapan pertama dengan setan. Yang kedua, kita berhadapan dengan hawa nafsu kita sendiri. Dan itu tidak mudah, sehingga membutuhkan kesabaran.
Dan jika sanggup, Allah menjanjikan pengampunan. Untuk pengampunan Allah, kenapa kita tidak mau bersabar? Contoh, anak kasih contoh. Ini kitab Arba'in kita selesai berapa tahun ini? Apa sudah lupa juga? Hampir 2 tahun. Atau mungkin lebih seingat anak. Nampaknya gitu ya. Atau 2 tahun, anggap 2 tahun. Arba'in hadisnya cuma 42, 2 tahun. Kalau nggak sabar, ini udah nggak terlihat di majelis ini, udah nggak ada. Yang dulu pertama ikut udah nggak ada, hampir semua. Hampir semuanya. Tersisa yang mau bersabar sampai sekarang. Sahih, nggak mau sabar. Aneh, nggak mau sabar. Mereka kehilangan kesempatan. Ya anak kan di majelis yang lain bohong, anak yakin bohong. Di majelis yang lain pun tidak ada, anak yakin. Atau majelisnya angot-angotan. Kadang datang mun seru judulnya. Kalau enggak datang. Manusia-manusia yang tidak bisa bersabar dalam ketaatan. Contoh satu, majelis ilmu saja. Mereka kehilangan kesempatan untuk diampuni oleh Allah dan pahala yang besar. Makanya anak ingat satu syekh, namanya Syekh Abdul Salam Asy-Syuwai'ir. Itu beliau menghatamkan Sahih Bukhari. Beliau sendiri ulama. Beliau sendiri sudah hafal Sahih Bukhari dari usia sangat muda. Beliau itu lulusan terbaik Ma'had 'Ali lil Qadha. Jadi lulusan terbaik sekolah tinggi untuk para hakim Islam. Qadhi. Itu lulusan terbaiknya. Di antara alasannya beliau hafal banyak sekali hadis dan tafsir. Hafal, bukan tahu, hafal. Itu masih membacakan Sahih Bukhari kepada mufti kerajaan Saudi, siapa? Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Selesai 15 tahun baru selesai. Dan beliau setiap liqa, setiap perjumpaannya tidak pernah absen. Sabar. Begitu caranya para ulama menuntut ilmu, itu seperti itu. Padahal dua-duanya kan tinggal gampang, tes aja. Ya, hok antum sok ya bab ya naon, hadis ini kesekian. Mudah, dan itu bisa dijawab, tidak dibaca dari awal sampai akhir. 15 tahun. Kesabaran itu selalu berbuah manis, jemaah rahmatullah. Sabar. Ya, antum tidak akan dapat apa-apa kalau antum terburu-buru. Dan para ulama menjadi ulama karena mereka bersabar. Ya, karena mereka bersabar. Ana belum mengulang. Kalau kita ulang lagi Arba'in Nawawi, yakin bubar. Nah, naonan Ustaz 2 tahun karek angges diulang deh. Iya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Dan hanya akan diterima oleh orang yang mau bersabar di dalam menuntut ilmu. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Dan mungkin ini yang terakhir. Jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya jemaah rahmatullah Allah, di antara perkara yang menghapuskan dosa-dosa kita itu adalah musyahadah atau syahadatu salatil jamaah, menghadiri salat berjamaah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kata seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa aqim alayya." Ya Rasulullah, saya melakukan dosa yang pantas dihukum had. Yang pantas apa? Apa kira-kira dosa yang pantas dihukum had? Sebutkan apa saja. Zina, minum khamar, mencuri, membunuh, saksi palsu. Ada? Nggak ada lagi? Jemaah? Tidak ada yang antum tahu itu? Baik. Laki-laki ini tidak menyebutkan dosanya apa. Tapi kemudian Rasulullah SAW, ketika laki-laki ini mengatakan itu, datang waktu sholat. Datang waktu, maksudnya adzan.
Kemudian Nabi Muhammad SAW sholat dan laki-laki ini sholat bersama Rasulullah SAW. Jadi setelah dia ngaku ikut sholat, Nabi sholat, dia ikut sholat. Maka kata Rasulullah SAW, setelah selesai sholat, kepada laki-laki yang mengatakan tadi, hal hadarta ma'ana shalah, engkau tadi ikut sholat bersama kami tidak? Kata laki-laki ini iya. Maka kata Rasulullah SAW, faqad ghufira laka, maka dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan ikut sholat berjamaah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita pendosa, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Ada yang tukang mabok, era sok mabok, saya ke masjid supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan kepada mereka bahwa sholatmu berjamaah bersama kaum muslimin menyebabkan dosamu diampuni oleh Allah. Anda mau tanya, dosa yang pantas diberikan had itu dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Kata Rasulullah, diampuni. Karena apa? Karena dia ikut sholat berjamaah. Itu sebabnya kenapa Syekhul Islam itu mengatakan bahwa pengampunan yang dijanjikan sama Allah itu bersifat umum. Mau dosa besar, dosa kecil, itu bisa diampuni oleh amal soleh. Karena sebab amal soleh. Jadi tanpa taubat pun ada kemungkinannya. Sehingga jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ini mungkin yang bisa Anda sampaikan jemaah rahmatillah. Dan ini mengakhiri perjumpaan kita khususnya di kajian Kitab Al-Arba'in Nawawiyah yang alhamdulillah kita selesaikan hampir 2 tahun tadi kata Pak Taufik. Dan mudah-mudahan setiap kajian dan setiap ilmu yang kita dapatkan dan bisa kita amalkan menjadi hujjah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita sudah mempelajari agama Allah Rabbul Alamin dan kemudian berusaha menegakkan agama Allah di dalam kehidupan kita agar kita dirahmati, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sebelum kita akhiri, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Masya Allah. Ini dari seorang akhwat nampaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon nasihatnya. Ada seorang ikhwan hendak melamar ana. Namun ada keraguan dari ana, apakah ini petunjuk dari Allah untuk menolak atau waswas syaitan? Maka jawabannya waswas syaitan jika tidak ada alasan untuk menolak laki-laki tersebut. Karena syarat yang dipersyaratkan di dalam Islam untuk menerima pinangan lamaran seorang laki-laki itu hanya 2. Ya, hanya 2 kata Rasulullah SAW. Idza ja'akum man tardawna dinahu, jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agamanya, dan agama tidak akan pernah diketahui kalau tidak dicek, diperiksa atau kemudian diuji. Agama tuh nggak bisa. Jadi harus dipastikan. Tapi kalau kalian sudah memastikan dan kalian ridho dengan agamanya, dan kemudian yang kedua khuluqahu, akhlaknya. Karena agama tanpa akhlak hancur. Amal soleh tanpa akhlak bisa berguguran pahalanya. Kemudian disempurnakan dengan akhlaknya, maka kata Rasulullah SAW, fazawwijuh, maka nikahkan dia dengan anak perempuan kalian. Dan hampir semua yang akan menikah, hampir semua mengalami ini. Apalagi jika nikahnya diundur-undur. Ya, khitbah bulan apa? Januari, nikah bulan Desember, selesai. Setahun itu akan menjadi masa keraguan, masa was-was, pasti. Karena syaitan tidak ridho seorang muslim, seorang muslimah menjaga kehormatannya dengan menikah. Taib, saran ana, jika sudah dipastikan baik agamanya, baik akhlaknya, maka jangan ragu. Jangan ragu. Wallahu ta'ala alam besok. Kalau ketampanan gimana jamaah? Jadi syarat tidak? Kalau perempuan kan jadi salah satu pertimbangan. Kalau ketampanan laki-laki gimana? Hah? Ya kalau laki-laki gimana? Nggak tampan.
Boleh ditolak nggak kalau nggak ganteng jemaah? Kenapa boleh aja? Ada jawabannya. Kenapa boleh aja? Bukan fitrah. Karena perempuan berhak mendapatkan apa yang dia inginkan sebagaimana seorang laki-laki mendapatkan apa yang dia inginkan. Sama. Jadi kalau perempuan menolak laki-laki karena fisiknya dia tidak tertarik, halal tidak? Halal. Karena menikah itu membutuhkan dawamul isyrah, dan dawamul isyrah itu kuncinya syahwat. Panjangnya saling menyayangi satu sama lain, di antara kuncinya apa? Syahwat. Kalau kita tidak tertarik, maka tidak akan ada kasih sayang dalam rumah tangga. Gak ada istilah begini, coba heula weh 2 tahun 3 tahun mah gitu, gak ada. Kalau memang dari awal tidak suka, sudah. Karena pernah terjadi kepada seorang sahabiah, kisahnya masyhur, bahwa dia minta cerai dari suaminya bukan karena masalah agama ataupun akhlak. Agamanya baik, akhlaknya baik, tapi dia tidak bisa melanjutkan pernikahan karena faktor apa? Fisik. Dia takut mendolimi suaminya. Dan ini jaiz, ini boleh, tapi gak boleh dibuat. Ada yang begitu biasanya, udah nikah 10 tahun, kemudian setelah 10 tahun, saya nggak cocok sama fisiknya Ustaz. Ya, 10 tahun apa-apaan. Modus itu. Naudzubillahi min dzalik. Nasallallahu salamat dan afiyah. Iya. Dan banyak wanita yang seperti itu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, seperti yang sudah disampaikan bahwa waktu kita beristirahat dari dosa adalah ketika tidur. Nah, ada nahnya di sini. Bagaimana dengan dosa yang meskipun kita sedang tidur tetapi tetap mengalir? Bagus ini jemaah. Dosa jariah. Ya, kalau ada dosa jariah jelas tetap kena dosa. Tapi kalau tidak ada ya nggak dapat dosa. Tidur ya begitu saja, selesai, hilang dari dosa. Tapi kalau ada dosa jariah, betul. Meskipun kita tidur, kita akan tetap dapat dosa. Nah, di sini sebutkan dosa jariahnya. Seperti foto yang tidak menutup aurat yang ada di medsos, yang tidak dihilangkan. Bisa dihilangkan tapi tidak dihilangkan. Ya, adapun kalau tidak bisa dihilangkan oleh kita, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nasallallahu salamatan wal afiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid sekecil mungkin? Kata Allah Subhanahu wa taala, sebesar darah. Itu tauhid yang paling kecil. Kalau di hati kita ada tauhid tapi sebesar itu, yang dimaksud dengan tauhid meskipun kecil adalah tauhid yang diiringi dosa-dosa tapi bukan dosa syirik. Itu kata para ulama. Karena kadar tauhid pasti akan mengecil, berkurang dengan bertambahnya dosa. Itu begitu kaidahnya dalam Islam, ya. Sehingga mungkin ada pendosa tapi masih muwahhid, mungkin masih punya iman, mungkin sangat mungkin. Nah, yang seperti ini punya kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Apakah jika seseorang berbuat ritual kesyirikan tetapi masih mengimani Allah yang memberikan rezeki, apakah seseorang tersebut selamat dengan tauhid tersebut? Ini jelas dijelaskan dalam Qawaidul Arba ini. Betul? Bahwa orang kafir Quraisy pun sama. Mereka menduakan Allah dalam ibadah, dalam keadaan mereka yakin Allah pencipta mereka, pemberi rizki mereka, yang mengatur segala urusan mereka Allah, tapi mereka berbuat, kata Allah apa mereka? Zalimun, mereka itu orang-orang musyrik. Ya. Jadi kata Syekh Muhammad Al-Wahhab bahwa orang-orang Quraisy itu yakin bahwa Allah itu Rabb mereka. Tapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kemudian apa lagi jemaah pertanyaannya? Bagaimana cara agar kembali bersemangat dalam menghafal Al-Quran? Dan apa penyebab datang kemalasan dan bosan dalam menghafalnya? Penyebabnya adalah dosa dan bergaul dengan manusia-manusia yang tidak bertakwa kepada Allah, dan kemudian melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat.
Itu semua penggagal hifdzul Quran. Adapun untuk kembali bersemangat, ingat kebaikan dan keutamaan dalam menghafalnya. Apa yang dijanjikan Allah untuk para penghafal Al-Quran, mulai dari tingginya derajat di akhirat, memuliakan kedua orang tua, tempat mereka di surga itu sekadar sesuai dengan akhir ayat yang dihafalnya. Semakin banyak ayat yang dihafal, semakin tinggi derajatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian mereka-mereka ketika di dunia adalah orang-orang dekatnya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, jika kalian ingin menakar kadar cinta kalian kepada Allah, maka lihat kedekatan kalian dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Jadi sebetulnya intinya semakin kita cinta Allah, pasti kita akan semakin dekat dengan Al-Quran. Sebaliknya, jika cinta kita tidak kuat kepada Allah, maka kedekatan kita dengan Al-Quran tidak ada. Ya, kebanyakan dari kita sekarang cinta WhatsApp dan Instagram, bukan cinta Allah. Dan itu faktanya. Kita lanjutkan jemaah. Ustaz, bagaimana cara bertobat dari riba? Tinggalkan riba dan kemudian minta ampun Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyesal. Dan bagaimana cara membayarnya jika kita ingin bertobat? Bunga itu tidak perlu dibayar. Di sini dikasih tanda kurung bunga. Bunga itu tidak ada kewajiban untuk menyelesaikannya. Yang wajib diselesaikan adalah pokok hutang kita, bukan bunganya. Bukan apa? Riba itu haram untuk dibayar. Kalau kita mau bertobat apalagi haram. Tapi yang harus dikembalikan apa? Kalau itu pinjaman, pokok pinjamannya. Ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dan ketika seseorang betul-betul karena Allah meninggalkan riba, maka Allah akan memudahkan jalannya. Jangan suka bertanya-tanya gimana caranya kalau sama Allah. Jemaah, jangan suka bertanya-tanya gimana caranya kalau sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah Maha mampu melakukan apa saja. Gak usah nanya dari mana, gak usah. Lakukan yang benar, lakukan yang dicintai Allah, maka Allah yang akan mengurus sisanya. Dan yang terakhir, jamaah rahmatillah Allah, ini setengah dari tulisannya adalah permintaan, tapi saya nggak akan bacakan. Ya. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana cara agar selalu semangat untuk berdoa dan bertaubat, padahal diri sudah tahu keutamaannya? Gimana menurut antum? Apa pertanyaannya tadi? Sudah tahu keutamaan dan cara bertobat, tapi bagaimana cara kemudian untuk semangat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana caranya? Hah? Menyegerakan saja? Berdoa apa? Senantiasa. Doa yang pertama. Dan ada satu doa, ya. Ada satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW, dan doa ini adalah doa agar Allah menerima taubat kita, dan kemudian agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita, dan agar Allah menjawab dan mengijabah doa-doa yang kita panjatkan. Jadi untuk ijabah doa, untuk penghapusan dosa, dan untuk diterimanya taubat, Rasul mengajari kita untuk minta sama Allah. Apa doanya? Bukan. Doanya singkat, ringkas. Ada awalnya Allahumma. Benar, Allahumma depannya. Allahumma ajib. Anda lanjutkan. Allahumma ajib. Ayo udah kasih tahu aja. Allahumma ajib da'wati. Ya Allah, jawablah doaku. Waghsil haubati. Waghsil haubati. Dan bersihkanlah dosaku. Hilangkan dosaku. Kalau dalam bahasa doanya, cucilah dosaku. Waghsil haubati. Ay dhunubi.
ai dzambi, dosaku, haubati, ya. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqabbal taubati, dan terimalah taubatku. Nah, ulangi sekali lagi. Allahumma ajib da'wati. Ya Allah, jawablah doaku. Waghsil haubati, dan cucilah, bersihkanlah dosaku. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa taqabbal taubati, dan terimalah taubatku. Ya, dan ini doa yang sangat pantas untuk diingat oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk ijabah doa kita butuh doa. Untuk diampuni dosanya oleh Allah kita pun perlu berdoa. Dan untuk diterima taubatnya oleh Allah, meskipun sudah memenuhi syarat, kita tetap butuh untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala, itu pertanyaan yang terakhir. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, untuk yang akhwat, hadiah yang terakhir, doa yang tadi. Yang mana? Yang nikah tadi, biar bahagia. Oh, naam, taib. Ini yang mushaf ini untuk yang bertanya tentang keraguan-raguan ketika ada ikhwan yang mau melamar. Ya, ini hadiah. Nah, biar semangat diambil di panitia atau nanti diserahkan ke sana, ya. Jangan malu untuk mengambil ini. Ya, jangan malu karena pertanyaannya bukan aib. Ya, karena malu malu, jangan. Karena hadiahnya ini istimewa, sangat istimewa hadiahnya. Rugi kalau nggak diambil. Fadhal. Nah, khalas insyaallah. Kita akhiri, dan insyaallah kita berjumpa lagi dalam kajian yang lain insyaallah taala biidznillah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita semuanya, meluruskan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.